warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arelia Ardaningrum dari kelas 11 Busana 1. Saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Membangun Harmoni di Tengah Keberagaman, Strategi Alternatif Mengatasi Konflik. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya adalah suatu kondisi di mana masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial dan budaya dapat hidup bersama secara damai, saling menghormati dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya merupakan salah satu nilai penting yang harus dijaga dan dikembangkan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bahwa manusia merupakan makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menurut pendapat ahli Emil Durkheim, harmoni sosial adalah hasil dari integrasi sosial yang kuat, di mana individu merasa terikat oleh nilai-nilai dan norma yang sama, sehingga menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Dan menurut Robert Putnam, harmoni sosial adalah produk dari modal sosial yang tinggi, di mana kepercayaan, jaringan, dan norma-norma bersama memperkuat hubungan antar warga masyarakat. Gotong royong sebagai penyelesaian konflik di masyarakat. Konflik sosial di Indonesia seringkali muncul akibat perbedaan suku, agama, atau kepentingan kelompok. Meskipun negara ini kaya akan keberagaman, perbedaan tersebut dapat memicu ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam menghadapi konflik semacam ini, nilai gotong royong memiliki peran penting dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Harapan, cita-cita, dan impian saya adalah harapan saya untuk terwujudnya masyarakat yang mampu hidup berdampingan secara damai dan harmonis di tengah keberagaman yang dimiliki, baik itu perbedaan suku, agama, ras, maupun budaya. Cita-cita saya adalah membangun bangsa yang menjadikan toleransi dan gotong royong sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana setiap warga merasa aman, dihargai, dan memiliki ruang untuk berkembang tanpa diskriminasi. Dan impian saya menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam bersikap, mampu menyelesaikan konflik melalui musyawarah, serta menjadikan perbedaan sebagai kekayaan yang memperkuat persatuan. Solusi untuk penanganan dan penanggulangan peningkatan kesadaran dan pendidikan. Program-program pendidikan yang mendukung kesadaran tentang budaya, agama, etnisitas, dan latar belakang lainnya dipercaya dapat menjadi solusi. Hal-hal tersebut dapat membantu mengurangi masalah, stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Konflik dalam keberagaman dapat dijaga dengan membiasakan kolaborasi antar kelompok. Dengan bekerja sama dalam proyek-proyek bersama yang memperkuat ikatan sosial, masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Kolaborasi seperti ini tidak hanya mempererat hubungan antar kelompok, tetapi juga menciptakan kesempatan-kesempatan baru bagi pembangunan dan kemajuan bersama. Selain itu, dialog antar kelompok juga memainkan peran penting dalam mencegah konflik akibat keberagaman. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur, masyarakat dapat saling memahami atas perbedaan-perbedaan yang ada. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arelia Ardaningrum dari kelas 11 Busana 1. Di sini saya akan mewawancarai saudari di sebelah saya, Dwi Ramadhani dari kelas 11 Busana 1. terkait membangun harmoni di tengah keberagaman, strategi alternatif mengatasi konflik. Menurut Anda, apa pentingnya membangun harmoni di tengah keberagaman? Menurut saya, harmoni di tengah keberagaman penting untuk menciptakan lingkungan yang damai, produktif, dan inklusif. Keberagaman adalah kekayaan yang harus dijaga, tetapi tanpa harmoni, keberagaman dapat menjadi sumber konflik. Membangun harmoni dapat membantu mengurangi potensi konflik, meningkatkan toleransi, dan memfasilitasi kolaborasi antar individu maupun kelompok. Baik, menurut pendapat Anda, apakah pertanyaan yang saya berikan sudah tepat atau belum tepat? Menurut saya, pernyataan ini sudah tepat. Boleh ditahu alasannya? Karena alurnya logis, mulai dari penjelasan tentang nilai harmoni, potensi konflik tanpa harmoni, hingga manfaat membangunnya seperti meningkatkan toleransi dan kolaborasi. Selain itu,
Materi ini relevan dengan konteks masyarakat Indonesia yang menjemur sehingga memperkuat urgensi pesan yang disampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Saudara Dwi. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arelia Ardhaningrum dari kelas 11 Busana 1. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Marwa, saya guru kelas 10 Tata Busana. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya mengenai membangun harmoni di tengah keberagaman, strategi alternatif mengatasi konflik. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya adalah suatu kondisi di mana masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial dan budaya dapat hidup bersama secara damai, saling menghormati dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya merupakan salah satu nilai penting yang harus dijaga dan dikembangkan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Fakta-fakta yang ada di lapangan yaitu gotong royong sebagai penyelesaian konflik sosial di Indonesia seringkali muncul akibat perbedaan suku, agama, atau kepentingan kelompok. Meskipun negara ini kaya akan keberagaman, perbedaan tersebut dapat memicu ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam menghadapi konflik semacam ini, nilai gotong royong memiliki peran penting dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya ada perayaan hari besar keagamaan sering dirayakan bersama masyarakat Indonesia, seperti Idul Fitri, Natal, Imlek, dan Nyepi sering dirayakan bersama oleh masyarakat lintas agama sebagai wujud toleransi dan keturunan. Tradisi saling mengucapkan selamat, berkunjung, dan berbagai kebahagiaan menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun dan saling menghargai. Kebiasaan ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, dan kebiasaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia tetap harmonis di dalam keberagaman. Bagaimana pendapat Ibu? Apakah materi yang saya jelaskan sudah bagus atau belum? Ya, sudah bagus. Dan apa saran yang Ibu berikan? Sarannya yaitu harmoni dalam keberagaman sosial budaya merupakan fondasi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Meskipun keberagaman dapat memicu potensi konflik, nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi dalam perayaan keagamaan, dan musyawarah terbukti mampu menjadi perekat sosial yang kuat. Melalui praktek-praktek tersebut, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup rukun, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan. Saya kira seperti itu. Baik Ibu atas pendapat dan saran yang diberikan, dan terima kasih atas waktu luang yang disempatkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.